kali ini kami dari kelompok 7 kelas B1 hendak mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu terkait dengan materi perlindungan dan penegakan HAM. Dan sebelum masuk ke dalam materi, kita kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dena Pramita selaku moderator. Saya Reza Sulas selaku materi. Saya Luciana Padati selaku teknik. Dan satu lagi anggota dari kami yaitu Liliawati yang berhalangan hadir. Baik, langsung saja untuk materi pertama, yaitu terkait konsep dasar hukum administrasi negara, akan dibacakan oleh teman saya Dwi Syahila. Kepada Dwi Syahila dipersilakan. Jadi konsep dasar hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara itu merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas administratif. Nah, kemudian ada pengertian hukum administrasi negara menurut para ahli. Jadi Appledor itu menyatakan kalau HAM itu mencakup seluruh aturan yang harus diperhatikan oleh struktur kekuasaan yang diberi tugas pencegahan. Terus menurut Chandler itu mengatakan kalau HAM itu mengatur keseluruhan dan kewenangan dalam pemerintahan aspek kepegawaian, pendidikan, dan juga peraturan jaminan sosial. Sedangkan menurut Prof. Dr. Hilmi Asuti bilang kalau HAM itu mengatur organisasi, tugas, kewenangan dan fungsi administrasi negara serta hubungannya dengan masyarakat. Lalu ada Golden Administrasi Negara menurut Prasudi Atisudjo itu menyatakan bahwa hukum administrasi negara itu yang pertama hukum tentang dasar dan prinsip dari administrasi negara, yang kedua itu adalah hukum tentang organisasi dan administrasi negara, yang ketiga itu hukum tentang aktivitas dari administrasi negara yang bersifat yuridis, dan yang terakhir itu hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara terutama mengenai kepegawaian, mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Terus masuk ke ruang lingkup administrasi negara. Administrasi pemerintahan dan daerah dan wilayah itu dibagi jadi yang pertama itu ada hukum administrasi negara kepegawaian, terus hukum administrasi keuangan, terus yang ketiga ada administrasi material, yang keempat hukum administrasi perusahaan negara, dan yang terakhir itu ada hukum tentang peradilan administrasi negara. Terus ada prinsip-prinsip dasar hukum administrasi negara. Yang pertama itu ada kepatuhan pada hukum dan keadilan, yang kedua itu ada legalitas dan kewenangan, dan yang ketiga itu ada keterbukaan pada partisipasi publik, keempat itu ada proporsionalitas dan keadilan proses, yang kelima itu ada efisiensi dan pelayanan publik. Selanjutnya ada perbedaan hukum administrasi, hukum pidana, dan perdata. Dari fokusnya hukum administrasi itu mengatur hubungan pemerintah dan masyarakat, sedangkan hukum pidana itu mengatur pelanggaran terhadap norma sosial. Sedangkan hukum perdata itu mengatur hubungan antar individu. Kemudian inisiatif perkara itu hukum administrasi negara itu mencakup pemerintah, kalau hukum pidana itu mencakup negara, polisi, atau jaksa. Sedangkan hukum perdata itu menyangkut pihak yang berhasil merugikan. Kemudian dari sanksi, kalau hukum administrasi itu mengenakan sanksi administratif, kalau hukum pidana itu mengenakan cukup penjara atau denda. Kalau hukum perdata itu menggunakan hukuman teori atau kewajiban administrasi. Dan dari segi tujuan itu kalau hukum administrasi itu melindungi kepentingan masyarakat, kalau hukum perdata itu melindungi kepentingan umum, dan kalau hukum perdata itu menyelesaikan sengketa pribadi, kalau hukum pidana itu melindungi kepentingan umum. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dwi Syahila untuk materi pertama. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faiza. Pada Faiza dipersilakan. Selanjutnya perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara. Ada hak warga negara terhadap HAM. Yang pertama, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum yang baik, termasuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Yang kedua, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses keadilan. Selanjutnya, kewajiban warga negara terhadap HAM. Yang pertama, kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, kewajiban untuk mengurus administrasi kependudukan. Yang ketiga, kewajiban untuk tertib dan saling menghormati dalam membantu berjalannya pelaksanaan kehidupan yang baik. Selanjutnya, prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat.
pertama, pengakuan terhadap hak asasi manusia, yaitu perlindungan terhadap hak dan martabat manusia harus terlindungi. Yang kedua, prinsip negara hukum, yaitu menjamin bahwa semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Selanjutnya, asas-asas hukum pemerintahan yang baik. Asas-asas hukum pemerintahan yang baik merupakan pedoman dari penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan adil. Beberapa asas tersebut meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, dan keadilan. Selanjutnya, bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi individu dan masyarakat. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk melindungi hak-hak warga negara seperti Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kewenangan pejabat administrasi dalam mengambil keputusan yang adil dan transparan. Yang kedua, pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Pemerintah wajib memberikan layanan publik yang jelas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang ketiga, hak gugat terhadap keputusan administrasi. Warga negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan administrasi pemerintah yang tidak sesuai dengan hukum. Selanjutnya, itu ada penegakan hukum dalam hukum administrasi negara. Yang pertama, pengawasan terhadap administrasi negara, internal dan eksternal. Pengawasan administrasi negara terbagi menjadi internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh lembaga dalam pemerintah seperti Inspektorat Jenderal dan BPJS untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan efisiensi. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga independen seperti BPK, Ombudsman, dan DPR guna memastikan transparansi serta akuntabilitas. Yang kedua, mekanisme dan pengawasan demi penegakan hukum administrasi mencakup mekanisme preventif dan represif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Secara preventif, pemerintah menerapkan asas legalitas, sementara secara represif, sanksi administrasi seperti peringatan, denda, atau pencabutan izin dilakukan. Yang ketiga, sanksi dalam hukum administrasi negara. Dalam hukum administrasi negara terdapat 3 jenis sanksi utama. Yang pertama, sanksi administratif dikenakan oleh pemerintah terhadap pelanggaran ketentuan administrasi, seperti denda, peringatan tertulis, atau pencabutan izin tertentu. Yang kedua, sanksi perdata berkaitan dengan pelanggaran hak atau kewajiban dalam hubungan perdata yang dapat mengakibatkan kewajiban untuk memenuhi prestasi atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti dengan terciptanya keadaan hukum baru. Yang terakhir, sanksi pidana adalah hukum yang dijatuhkan kepada individu atau entitas yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti penjara, denda, atau hukuman mati dengan tujuan memberikan efek jerah dan menegakkan keadilan. Terakhir, sekarang lembaga negara dalam hukum administrasi. Yang pertama itu adalah Polri, menjaga ketertiban dan menindak pelanggaran administratif. Kedua, Kejaksaan, menangani penuntutan kasus. Ketiga, Ketun, menyediakan mekanisme pembatasan terhadap keputusan pemerintah. Yang terakhir, KPK, mengawasi serta menindak korupsi dalam administrasi negara. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Faiza. Sebelum memasuki bagian kesimpulan, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Siti dan perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat memberikan hukuman bagi korban pelanggaran HAM? Mohon maaf, bisa diulang? Bagaimana kita dapat memberikan hukuman bagi korban pelanggaran HAM? Terima kasih, Felicia. Baik, selanjutnya dari kelompok lain, apa ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak
ada lagi yang ingin bertanya, maka akan saya tutup sesi pertanyaannya. Terima kasih dan mohon ditunggu untuk jawabannya pada Kinisha. Baiklah, terima kasih untuk waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya akan dijawab oleh bicara saya. Baik, tadi pertanyaan Kinisha, bagaimana kita dapat memberikan dukungan bagi korban pelanggaran HAM? Jadi menurut saya kita tuh dapat memberikan dukungan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia melalui pendekatan yang menyeluruh, baik secara emosional maupun hukum maupun dari segi sosial. Nah, dari segi emosional itu penting kita buat mendengarkan dari mereka dengan empati tanpa menghakimi agar korban itu merasa dihargai dan tidak merasa sendiri. Nah, dari sisi hukum kita dapat membantu mereka dengan mengakses bantuan hukum, melaporkan kasusnya ke lembaga terkait serta mendampingi proses hukum agar hak-haknya bisa ditegakkan. Nah, kemudian secara sosial dukungan itu dapat diberikan dengan menyuarakan kasus mereka melalui media, mengikuti aksi solidaritas dan mendukung kesadaran publik agar terciptanya tekanan terhadap pihak yang bertanggung jawab. Dengan cara ini, dukungan yang diberikan itu tidak hanya bersifat pribadi, tapi juga mendorong perubahan yang besar. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Saya mengembalikan kepada Pak. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Nishaila. Sekarang saya akan membacakan dengan kesimpulan materi dari kelompok 7. Hak dan kewajiban warga negara dalam administrasi negara saling terkait untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan adil. Warga memiliki hak atas pelayanan publik dan perlindungan hukum, sementara mereka wajib mematuhi hukum dan membayar pajak. Penegakan hukum dilakukan melalui pengawasan internal dan eksternal dengan sanksi administratif, perdata, dan pidana. Lembaga seperti Polri, Kejaksaan, PT UN, dan KPK memastikan kepatuhan serta mencegah penyalahgunaan wewenang. Sekian dari kelompok 7 dari kelas B1, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.